Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat yang saya cintai dan saya banggakan, setiap datang bulan Rabiul Awal, seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia, diingatkan pada satu momen penting, momen yang bersejarah, lahirnya junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian umat Islam selalu memperingati kelahiran beliau dengan begitu hikmat. Mengapa? Karena beliau, sosok Nabi Muhammad, adalah manusia yang teristimewa, terindah, terhebat. Bukan hanya di antara semua manusia, tapi pun di antara para rasul dan para nabi, beliau yang terunggul. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqudatun wa nasukal hajari. Nabi Muhammad manusia tapi luar biasa, ibarat batu permata. Kita ini batu bata. Jadi derajatnya itu berbeda. Beliau itu memang sosok manusia tapi beliau permata. Kita manusia batu bata, manusia biasa kita ini. Batu bata dengan permata nilainya beda, harganya beda, pasti berbeda. Batu bata dengan permata, beliau permata, kita batu bata. Memang sosok manusianya Rasul dengan kita sama. Kita manusia, Rasulullah manusia, dari sisi manusia sama. Tapi kualitas sebagai manusia itu jauh berbeda. Karena beliau permata, kita hanya batu bata. Beliau punya ludah, kita pun punya ludah. Tapi ludah kita dengan ludah Rasulullah jangan pengen sama, beda. Rasul itu ludahnya jadi obat. Ketika Sayyidina Abu Bakar digigit oleh kalajengking tangannya di dalam Gua Thur, itu beliau sampai mukanya terlihat sangat ketakutan dan luka begitu menyakitkan dalam tangannya. Kata Rasulullah, kenapa Abu Bakar? Aku digigit kalajengking. Mana lihat? Dilihat oleh baginda Rasul, diludahi, langsung kering. Jadi ludah Rasul itu jadi obat. Coba ludah kita, ada teman yang digigit anjing, kemudian kita ludahi, bisa langsung sembuh? Belum tentu. Ludah kita manusia biasa. Rasul berkeringat, kita pun punya keringat. Tapi keringat Rasul dengan keringat kita, jauh nilainya. Tidak bisa disamakan. Rasul itu keringatnya harumnya melebihi harum minyak kasturi. Bahkan banyak para sahabat yang menjadikan keringat Rasul sebagai parfum karena saking harumnya. Keringat kita, cium aja sendiri bagaimana rasanya keringat kita. Gak bisa disamakan. Rasul tidur, kita pun ngorok. Rasul tidur, kita tidur, tapi kualitas tidur kita dengan tidur beliau itu jauh berbeda. Rasul itu dalam hadis kan dijelaskan, aina yatanamani wal yanamu qalbi, kata Rasulullah. Jika tidur, dua mataku merem, kata Rasulullah, tapi hatiku melek zikir. Kalau kita, jangankan lagi merem mata, lagi melek saja kita banyak lupa kepada Allah. Kepala kita aja kejerot ke pintu kan kita marah, pintu gila. Gelo siapa yang tahu teh, cek bahasa Bandung mah. Cek panto maneh nu gelo aing cicing di dagor. Jadi kita mah kan lagi melek saja, lupa kepada Allah, bukannya beristighfar. Tapi Rasulullah kata beliau, aina yatanamani wala yanamu qalbi. Dua mataku itu merem, tapi hatiku melek. Itulah bedanya kualitas Rasul dengan kita manusia biasa. Mungkin ada yang bertanya, wah Ustadz kalau begitu kita ini tidak punya derajat apa-apa, cuma batu bata. Jangan kecil hati, saudara-saudaraku. Walaupun kita cuma batu bata, kalau ingin mengikuti keagungan mulianya seperti mengikuti Rasulullah,
seperti mulianya Rasulullah, kalau kita ingin mengikuti beliau, kemuliaan kita, walaupun derajat batu bata bisa. Bagaimana caranya? Batu bata itu kan tidak berharga, bahkan mungkin dilempar-lempar, ditendang-tendang. Kapan? Ketika batu bata berserakan satu persatu. Ketika berserakan di mana-mana satu-satu, itu tidak berharga, tidak bernilai. Kapan batu bata bisa berharga? Batu bata bisa berharga ketika disatukan, dirakit. Coba lihat, sebuah hotel, sebuah masjid agung, sebuah rumah, gedung bertingkat, itu bisa indah, bisa kokoh, bisa bernilai, bisa mahal. Mengapa? Komponen salah satunya ada batu bata. Ketika batu bata disatukan, dijadikan sebuah bangunan, maka batu bata jadi bernilai, jadi berharga, jadi mahal, jadi indah, jadi kokoh, jadi kuat, dan jadi punya nilai yang tinggi ketika disatukan. Nah, kita pun manusia, khususnya umat Islam, ketika kita ingin berharga mengikuti harga Rasulullah yang permata itu, walaupun derajat kita batu bata, cobalah kita bersatu. Jangan berserakan, bercerai-berai masing-masing, gontok-gontokan, merasa paling bisa sendiri. Jangan, coba kita bersatu, bekerja sama, saling bahu-membahu. Maka ketika umat Islam bersatu, di situ kita akan indah, di situ kita akan kuat, dan di situ kita akan punya nilai yang tinggi. Harga batu bata akan mengikuti harga permata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah satu filosofi yang harus menjadi catatan kita di bulan Rabiul Awal, supaya kita bisa berharga mengikuti harga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengapa kita memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasul yang mulia? Yang kedua, kita ingin menunjukkan, menampakkan, memperlihatkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Sebab cinta kepada Rasul itu wajib bagi seluruh umat yang mengaku umat Rasulullah, wajib mencintai kepada beliau. Mengapa? Itu ditegaskan oleh beliau sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Belum termasuk punya iman yang sempurna, kata Rasulullah, jika aku belum dicintai melebihi anak-anaknya, ibu bapaknya, dan seluruh manusia di jagat raya. Jadi cinta kepada baginda Rasul itu harus melebihi cinta kita kepada makhluk-makhluk yang lain yang ada di dunia ini. Kita cinta kepada orang tua, wajib. Boleh. Cinta kepada istri, mangga. Cinta kepada anak, pek. Cinta kepada tetangga, kepada saudara, apalagi silahkan. Tapi kecintaan kepada mereka semua jangan melebihi cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat dahsyat jika kita punya cinta kepada Rasulullah, pengaruh-pengaruh dalam kehidupan kita. Bahkan ada satu kisah di zaman baginda Rasul. Ada seorang badui. Kalau badui itu istilah kita sekarang orang kampung. Ketika satu saat Rasulullah akan melaksanakan sholat berjamaah, beliau sudah ada di depan, makmum para sahabat sudah di belakang. Ketika tiba-tiba ada seorang badui masuk ke depan dan bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, kapan akan datangnya hari kiamat?" Baginda Rasul tidak menjawab. Dia melanjutkan jadi sholat. Dimulai sholat. Setelah selesai, Rasulullah baru berbalik badan dan bertanya kepada para sahabat, "Mana tadi yang menanyakan kiamat?" "Saya ya Rasulullah," kata orang badui itu. Kata Rasul balik bertanya, "Sudah mempersiapkan apa kamu untuk menghadapi kiamat?" Bagaimana jawab itu orang badui? Wallahi, sambil menunduk dia, bergumam di bibirnya, saking malunya, "Wallahi ma a'dadtu laha min kathiri amali salatin wala saumin illa inni uhibbullaha wa rasulih."
Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak banyak mempersiapkan amal untuk akhirat. Tidak punya sholat yang banyak, tidak punya puasa yang banyak. Hanya aku sungguh punya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hanya aku punya cinta kepada Allah dan Rasulullah. Bagaimana jawab Rasulullah? Innaka ma'aman ahbabta. Sungguh engkau akan beserta yang kau cintai. Setelah tidak langsung itu orang Badui dijamin oleh baginda Rasul akan bersama yang dicintai. Cinta Allah akan bersama Allah. Cinta kepada Rasulullah akan bersama Rasulullah. Punya jaminan akan bersama Rasulullah. Itu orang Badui. Apa modalnya? Punya cinta kepada Allah dan Rasulullah. Apakah itu janji Rasul hanya buat Badui itu saja? Bukan. Untuk seluruh para sahabat dan untuk seluruh umat seperti kita pun sama akan mendapatkan jaminan, akan mendapatkan fasilitas untuk bersama-sama beliau baginda Rasulullah jika kita punya cinta kepada Rasulullah. Tapi cintanya jangan dusta. Kalau di mulut ditanya cinta kepada Rasul, cinta, tapi kan cinta butuh bukti, tidak hanya butuh janji. Buktikan kalau benar cinta kepada baginda Rasul. Bagaimana membuktikan cinta? Pertama, kata beliau, kata Rasulullah, man ahabba syai'an akthar min dzikrihi. Orang yang mencintai sesuatu itu akan selalu banyak mengingatnya. Banyak mengingat apa yang dia cintai. Cinta kepada Allah, banyak mengingat Allah. Maka dalam salah satu hadis dijelaskan, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdhu dzikrillah. Ciri orang yang cinta kepada Allah, cinta zikir kepada Allah. Ciri orang yang benci kepada Allah, benci kepada zikir kepada Allah. Itu salah satu bentuk mencintai dengan selalu banyak mengingat Allah. Kalau cinta kepada Allah, itu pembuktiannya. Cinta kepada baginda Rasulullah, banyak mengingat beliau. Bagaimana mengingat beliau? Dibuktikan dengan bersalawat kepada beliau, kepada Rasulullah SAW. Jadi bersalawat kepada Rasul itu menunjukkan bahwa kita mencintai Rasulullah. Dan ini diisyaratkan dalam salah satu sabda Rasulullah. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, yang bakhil, ini ciri orang yang bakhil ini, kata Rasulullah. Jika disebut namaku Muhammad, jika Nabi Muhammad disebut nama di dekat dia dan kedengaran oleh telinganya, tapi dia tidak menyampaikan salawat, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, itulah orang pelit yang hakiki. Jadi menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah, buktikan dengan mengingat. Mengingat Rasulullah direfleksikan dengan selalu gemar, selalu melantunkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tampilkan itu, kegemaran bersolawat. Dalam setiap hari kita bagus itu bersolawat. Dan itu tularkan kepada anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita, supaya gemar bersolawat, menunjukkan bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri orang yang mencintai pertama. Tidak cukup hanya dengan mengingat. Ketika kita mencintai, ada yang tidak kalah pentingnya yang kedua, mengidolakan. Orang yang mencintai seseorang itu mengidolakan. Ciri orang mengidolakan, meniru, mencontoh amaliyahnya, akhlaknya, sunnahnya. Dan ketika kita mengumandangkan cinta kepada baginda Rasul, sunnah beliau harus menjadi karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku Kompas TV, pemirsa Kompas TV yang saya banggakan, Allah saja, Allah dalam Al-Quran sudah memberikan penegasan yang begitu kuat. Qul
in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, wahai Muhammad, serukan kepada umatmu, jika benar mencintai Allah, jika engkau mencintai Allah, ikuti aku Muhammad. Jadi, membuktikan cinta kepada Allah pun harus mengikuti Kangjeng Nabi Muhammad. Mengikuti apa? Segalanya, akhlaknya, kesehariannya, perilaku beliau, karakternya, ikuti. Bahkan beliau punya sidik, amanah, fatonah, tabligh. Coba jadikan karakter dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi manusia yang sidik, yang amanah, yang fatonah, yang tabligh, yang jujur, yang bisa menunaikan amanah, yang cerdas dan komunikatif. Akhlak beliau itu dalam keseharian menjadi uswah buat kita. Dalam hal apa? Segalanya. Dari yang mulai terkecil sampai yang besar, itu beliau sudah memberikan contoh. Tidak ada satupun profesi, tidak ada satupun kegiatan kita, tidak ada satupun gerak-gerik kita yang tidak ada contohnya dari baginda Rasulullah SAW. Maka saya berharap nilai positifnya dari peringatan Maulid Nabi, apapun itu namanya, pengajian memperingati Maulid Nabi, menurut saya ini jangan sampai hilang sepanjang dunia membentang. Mengapa? Minimal kita walaupun di bulan Rabiul Awal diperingatinya saja. Minimal setahun sekali kita diingatkan untuk mencintai Rasulullah. Minimal setahun sekali kita diingatkan untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah. Minimal setahun sekali kita diingatkan untuk mencontoh akhlak Rasulullah. Sebab saudara-saudaraku, jangankan peringatan maulidnya hilang, jangankan mengingat Rasulnya dihilangkan, masih ada saja sampai detik ini peringatannya. Banyak manusia yang masih menghinakan kepada manusia mulia Rasulullah. Masih banyak manusia yang tidak senang dengan sholawat. Masih banyak manusia yang menyepelekan pada akhlak Rasulullah. Dan masih banyak bahkan umat Islam yang mengaku umat Rasulullah, tapi belum bisa mencontoh akhlaknya, perilakunya kepada baginda Rasulullah. Sampai saat ini kan, kitalah Bapak Ibu semuanya yang sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun saja mengaku umat Rasulullah, tapi belum bisa menciptakan surga di rumah tangga. Bagaimana lihat Rasulullah tuh, buka sejarah-sejarah beliau bagaimana dalam berumah tangga. Beliau mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Mengapa beliau mengatakan surga pada rumah tangganya? Sebab kebahagiaan beliau dalam berumah tangga tiada tanding. Beliau dengan istri beliau itu begitu menikmati rumah tangga. Jadi surga itu bukan nanti. Berbicara surga itu saat ini Bapak Ibu. Sebab nanti itu bagaimana sekarang. Kalau rumah kita jadi surga saat ini, akan surga yang kita raih nanti. Kalau rumah kita sudah jadi neraka saat ini, ya neraka nanti yang akan kita raih. Jadi ciptakan nanti itu di saat ini. Maka Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku, rumah tanggaku adalah surga. Dibangun surga dari saat ini oleh baginda Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah membangun surga di rumah tangganya, kita mengaku umat Rasulullah, masa jadi neraka rumah tangga kita? Harus ikut dong rumah tangga kita jadi surga seperti beliau. Bagaimana menciptakan surga? Melalui bahasa dan perilaku suami istri, hak dan kewajiban dijalankan. Ada dalam kisah Rasulullah itu kan kepada istrinya sangat memuliakan, sangat menyayangi. Ikuti oleh kita bagaimana memuliakan istri. Rasul itu kalau istri sakit, beliau itu panik, Pak. Panik. Bawa ke dokter berobat. Makanya kata Rasul, siapa suami yang panik ketika istrinya sakit, itu ciri suami yang soleh. Makanya bapak-bapak kalau punya istri sakit, minimal pura-pura panik. Jangan dong, jangan pura-pura. Nah, beliau itu digendong istri, bawa berobat. Kata Rasulullah, siapa suami menggendong istrinya lagi sakit, seberat apa itu istri, seberat itu dosa suami akan rontok. Makanya bapak bahagia kalau punya istri besar. Nah, itu salah satu bentuk beliau menciptakan kebahagiaan dengan selalu memuliakan, menyayangi istri-istri beliau. Istrinya pun sama. Gayung bersambut.
beliau santun kepada istri, manggil, kalau bahasa kita neng, dede, gelis, mama, sayang, gitu kalau bahasa kita. Kata bahasa Rasulullah, ya Humaira. Begitu memuliakan sama istri. Istri pun sama kepada suami. Ketika dipanggil Siti Khadijah, beliau suaranya tidak sanggup untuk melebihi suara suami. Wajahnya beliau tidak sampai menatap wajah suami. Sambil merunduk bagaimana jawabnya. Labbaik ya Rasulullah. Istri sama suami sama-sama saling menghargai. Begitu indah tuh. Dengan bahasanya. Kan kita, di Bandung saja masih banyak tuh. Istri tepopolotot, muncereng, cidumung, serat karena banget suami. Mau bagaimana kita membahagiakan pasangan kita kalau dari bahasa saja kita, dari perilaku saja kita belum bisa membuat pasangan kita nyaman. Jadi ciptakan surga itu contoh dari Rasulullah. Jadi ke rumah kita surga dengan apa? Dengan bahasa, dengan perilaku. Siti Aisyah, setiap baginda Rasul datang, itu beliau selalu menyambutnya dengan sumringah, dandan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana bahasa Siti Aisyah kepada baginda Rasul? Ya Rasulullah, selamat datang ya Rasulullah. Aku kangen. Abdi sono diantosan tita tadi saliraku abdi. Eta setiap penak para lu ngadinten polaknya beken sono teras nyebatkeun bahasa Siti Aisyah ta bojo kacaroge. Da indah atuh Pak. Ada tetangga saya yang mau nyontoh, katanya suaminya datang langsung dia dandan, pas suami ngetuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, waduh bapak menisono diantos tita tadi ku abdi teh cek salakina teh ari mana kasurupan. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Jadi dalam hal apapun Rasul sudah mencontohkan kepada kita. Maulid Nabi masih diperingati, peringatan Rasul masih ada saja. Masjid-masjid belum sepenuhnya setiap waktu penuh dengan yang berjamaah. Padahal Rasulullah sudah terus menganjurkan, mewajibkan, mensunahkan ajaran-ajarannya itu. Salah satunya untuk berjamaah di masjid. Tapi masih ada yang lalai, yang malas untuk masuk masjid. Contoh Rasul sudah dibuka setiap Rabiul Awal oleh para kiai, para ulama, para mubalik. Bagaimana akhlak Rasulullah. Tapi masih ada yang belum bisa mengikuti segera gamblang. Terakhir saja saya sampaikan salah satu contoh. Rasul mengajarkan hidup untuk mandiri dan mau bekerja keras. Tapi masih banyak orang yang mengaku umat Rasulullah. Hidupnya hanya ingin dikasih orang. Hanya bisa meminta-minta. Pengemis-pengemis masih banyak. Padahal Rasulullah tidak mengajarkan meminta-minta. Rasul tidak mencontohkan untuk menengadahkan tangan menunggu balas kasih orang lain. Tidak. Yang diajarkan baginda Rasulullah bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras. Mengapa? Supaya manusia bisa mandiri, jangan bergantung pada belas kasih orang lain. Janganlah jadi pemalas. Al-kasalu la yut'imul asal. Insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu. Dia akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada kemalasan membawa bahagia. Kemalasan hanya membawa derita dan untayan air mata. Maka ketika ada seorang pengemis datang, baginda Rasul tidak memberikan uang. Padahal Rasulullah itu orang yang sangat dermawan. Orang yang sangat pemberi. Tapi ketika datang pengemis, dia tidak memberikan makanan ataupun uang. Apa yang beliau berikan? Nih kapak. Diberikan kapak. Buat apa ya Rasulullah? Pergi kamu ke hutan, cari kayu bakar. Kemudian kayu bakarnya jual ke pasar. Hasilnya silakan buat makan kamu. Jadi baginda Rasul itu mengajarkan untuk mandiri, untuk bekerja keras. Bukan untuk malas, untuk terus berpangku tangan, menangguhkan langkah, menunggu cuaca cerah, berhitung jikalau umpama misalnya tidak kemana-mana. Itu orang tidak akan pernah maju. Dan Rasulullah mengajarkan kita untuk maju, maju dan maju melalui gerak tangan kita, kaki kita. Jangan sampai hanya bisa berpangku tangan menunggu belas kasihan, tapi harus mau bekerja keras, menghasilkan ekonomi dari tangan kita sendiri. Pemirsa Kompas TV yang saya cintai dan saya banggakan, banyak sekali akhlak Rasulullah yang menjadi uswah buat kita.
baik dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, bernegara. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat, tidak hanya mengaku sebagai umat, tapi pantas untuk diaku umat oleh Rasulullah, yaitu dengan selalu meneladani sunnah dan akhlak beliau. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.